orang ekonomi, sarjana ekonomi, itu salah besar. Kenapa? Saya berangkat bukan dari situ. Jadi saya empat bersaudara. Kebetulan saya anak pertama. Saya SMA sudah merantau. Jadi saya dari sejak SMA sudah tidak tinggal sama orang tua. Jadi saya sudah merantau sekitar 30 kilo, salah satu kota di Jawa Tengah, di Solo. Kalau mungkin teman-teman tahu, pernah belajar IPS geografi mungkin tahu ya Solo itu di mana. Nah, waktu itu saya dipaksa untuk bisa mengelola keuangan. Di sini siapa yang tiap hari uang jajannya lebih dari 20.000? Tiap hari ada? Oke. Ada yang uang jajannya lebih dari 50.000? Ada juga. Oke. Waktu itu saya dikasih uang jajan 50.000 untuk 1 minggu. Dengan catatan saya posisinya ngekos. Artinya uang jajan itu bukan buat jajan, tapi buat makan. Jadi gimana caranya 50.000 saya bisa bertahan hidup di kota orang dengan saya bisa pulang pergi. Waktu itu naik bis ya. Jadi naik bis itu sekali jalan 7.000. Jadi 2 kali naik bis 3.000 dan 4.000, terus 2 kali berarti 14.000. Artinya saya cuma punya sisa uang 36.000 untuk bisa makan selama Senin sampai Sabtu. Waktu itu sekolah sampai Sabtu ya, Sabtu siang. Nah, di situ sebenarnya saya sudah mulai dipaksa untuk belajar mengelola uang. Kenapa? Kita nggak bisa memaksakan orang tua kita untuk ngasih sekian, karena mungkin kondisi orang tua masing-masing berbeda. Kayak tadi ya, ada yang sanggup mungkin orang tuanya ngasih jajan 20.000. Ada yang sanggup ngasih jajan di atas 50.000, atau bahkan mungkin uang jajannya nggak sampai 10.000. Masing-masing orang beda. Kalau kayak Abdul tadi, wah saya udah bisa bisnis sendiri, jadi saya udah bisa mencari uang sendiri dari jualan roti. Nah, ini adalah sebenarnya hal-hal basic, hal-hal dasar yang seharusnya bisa kita pelajari sejak dini. Jadi nggak perlu kita nunggu jadi kaya, nggak perlu nunggu kita jadi sukses, nggak perlu nunggu kita jadi sarjana ekonomi baru bisa belajar tentang investasi. Ingat, coba cek orang tuanya sekarang ada yang investasi nggak? Atau mungkin pernah dengar omongan orang tuanya, Bu, Bapak lagi investasi saham. Ada yang bapak ayah orang tua yang gitu? Atau misalkan pernah mengeluh karena investasi penipuan? Ada? Gak ada ya? Kalau nggak ada. Jadi tugas kita sebagai anak itu adalah berbeda dengan tugas kita yang dulu. Dulu anak fokusnya sekolah, fokusnya kuliah, fokusnya belajar. Tapi sekarang kita harus bisa memutus mata rantai nanti ketika kita mau beranjak dewasa. Itu jangan sampai orang tua kita itu tertipu dengan investasi. Mungkin orang tua kita tidak pernah belajar investasi, jadi ketika ada penawaran investasi yang menarik, oh ya udah, akhirnya diambil. Tapi begitu kita sebagai anak mengingatkan, itu sebenarnya kita tugasnya adalah mencari tahu investasi itu apa. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya teman-teman di sini adalah ya tadi, kalau misalkan scroll TikTok ya cari yang investasi, informasi yang memang ini bisa bermanfaat, yang bisa dipakai. Kalau sekarang mungkin ya tadi ya nggak perlu mikirin ya udahlah uang sekolah uang dibayarin. Kalau di SMA di Bandung masih gratis atau udah bayar ya untuk sekolah? Masih gratis ya? Kalau bilang sama dengan Jakarta, berarti Jakarta sampai SMA masih digratiskan, jadi tidak membayar apapun. Nah, nanti ketika kuliah, orang tua kita beberapa pasti kaget, ada nggak ya uang kuliah? Jadi ceritanya, waktu saya sekolah, kebetulan saya SMK, jadi saya anak STM. Ketika saya mau melanjutkan kuliah, itu pilihannya
ada dua. Saya melanjutkan sekolah, saya melanjutkan kuliah, atau adik saya yang tidak sekolah. Akhirnya karena saya bisa dari SMK bisa langsung bekerja dulu, akhirnya memutuskan untuk ya udah deh 1 tahun bekerja dulu. Nah, ini hal kecil yang mungkin tidak semua orang bisa seberuntung orang lain yang misalkan kuliah tinggal kuliah, ya udah tinggal pilih aja. Bapak sudah sediakan biaya. Beruntunglah buat teman-teman yang bisa seperti itu. Tapi untuk yang tidak beruntung juga jangan berkecil hati terus. Wah, berarti saya nggak bisa kuliah. Tunggu dulu. Zaman sekarang digital. Siapa di sini yang jadi content creator? Ada? Yang punya akun TikTok atau akun Instagram followernya lebih dari 10.000? Ada? Nggak ada? Oke. Jadi nyari uang sekarang itu lebih mudah dibanding nyari uang zaman dulu. Anak SMA pun sekarang sudah bisa menghasilkan uang. Dari mana? Dari content creator. Makanya tadi saya tanya, siapa di sini yang senang main Mobile Legends atau Free Fire? Atau biasanya game apa ya? Kalau yang cewek itu apa itu? Oh, yang gambling ya. Oke. Nah, pernah berpikir nggak daripada daripada menghabiskan waktu teman-teman buat nge-game, pernah berpikir nggak itu bisa di live kan di YouTube terus kemudian jadi konten? Pernah ya, pasti lihat ya. Apalagi kalau teman-teman buka YouTube itu rata-rata mereka berangkat dari yang suka nge-game, tiba-tiba sekarang dapat penghasilan dari YouTube. Nah, kesempatan yang saya dapat dulu tidak seperti yang sekarang. Jadi sebenarnya anak-anak yang sekarang SMA itu lebih bisa untuk berkreasi, untuk dapetin pendapatan sendiri gitu. Ya, kalau tadi Mas Abdul pilih jadi jualan roti, yang nggak ada salah. Siapa tahu dengan jualan roti nanti dikontenin. Di sini ada yang suka pernah lihat di TikTok akunnya Rianus atau Mas Ojol yang dia ojek dari Jakarta, terus kemudian dia dapat sponsor dari Under Armour. Ayo. Nah, kebetulan itu akun favorit saya juga, Mas Ojol. Jadi banyak hal yang saya dapat ketika Mas Ojol ini mulai bikin content creator. Atau Babel Ojol. Siapa yang di sini yang sering lihat Babel Ojol? Yang orangnya tua,